Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, bruder, ibu bapak, saudara-saudari, referen Mazmur tanggapan yang kita daraskan bersama-sama pada hari ini amat sangat menarik. Tertulis, "Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi." Kita diajak untuk mensyukuri atas seluruh ciptaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dikatakan dalam ayat yang pertama dan kedua, "Jika melihat langitmu, buatan jarimu." Langit ini hanya buatan jari Tuhan. "Bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang." Apakah manusia? Apakah kita ini? Apakah manusia? Sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Seluruh isi langit dan juga bintang-bintang serta ciptaan lain, lalu Kau ciptakan manusia hampir setara dengan Allah. Kita itu ciptaan yang hampir setara dengan Allah. Ini kan luar biasa, kita manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Hanya manusia yang dikatakan hampir setara dengan Allah. Bahkan tidak hanya setara, dimahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri Dia kuasa atas perbuatan tanganmu, segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Di bawah kaki manusia, semuanya itu ditundukkan. Itu berarti bahwa manusia sebetulnya diajak untuk memelihara, bukan untuk mengeksploitasi apa yang diciptakan oleh Allah, karena kita ini secitra dengannya. Dengan demikian mestinya antara manusia satu dengan manusia yang lain itu harus saling menghormati. Manusia satu dengan yang lain itu berarti semartabat. Manusia satu dengan yang lain berarti mempunyai harga diri yang sama. Hanya kadangkala diri kita manusia yang cenderung untuk menghina sesama. Hanya dalam diri manusia yang kadangkala lalu kita melecehkan sesama kita. Padahal Allah Bapa kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Karena manusia, kita ini manusia, diciptakan setara, hampir setara dengan Allah. Hampir setara itu ya tidak akan pernah sama, ya kan? Wong hampir setara. Tetapi kita mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain.
kita dimahkotai dengan kemuliaan dan semarak, bahwa kita diberi kuasa untuk seluruh buatan tangan Tuhan, dan segala yang ada ini kau tundukkan di bawah kaki manusia. Tetapi yang terjadi sekarang adalah manusia cenderung untuk menundukkan manusia yang lain. Yang terjadi sekarang adalah peperangan, seakan-akan nyawa manusia, nyawa sesamanya itu tidak lagi ada artinya. Padahal kita ini adalah setara dengan Allah. Karena setara dengan Allah inilah, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan, maka kita mesti diajak untuk bersyukur. Dan Allah merencanakan yang sungguh-sungguh indah bagi kita semua ciptaannya ini untuk ikut ambil bagian dalam kebahagiaan kekal di surga. Maka pada hari raya Tritunggal Maha Kudus, satu Allah tiga pribadi, saya katakan tadi, ini mempunyai derajat yang sama. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu mempunyai derajat yang sama. Satu Allah tiga pribadi dalam Allah Tritunggal, tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang. Tidak bisa Allah Bapa lebih tinggi daripada Allah Putra, dan Allah Putra lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus. Tidak ada derajat yang berbeda-beda, tidak ada yang super tinggi, tetapi semuanya itu sama dengan yang lain. Maka kalau Allah menciptakan kita, tetapi manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah sesuai dengan kekasannya, Allah Putra diutus ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menebus manusia yang secitra dengan Allah, untuk menebus manusia yang mempunyai istilahnya itu hampir setara dengan Allah ini memperoleh keselamatan. Karena apa? Karena Allah menghendaki manusia ciptaannya yang hampir setara ini memperoleh kebahagiaan. Allah yang menciptakan manusia yang hampir setara ini menghendaki supaya manusia memperoleh keselamatan. Tetapi dalam proses perjalanan manusia, apakah seperti itu? Tidak. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Apakah berarti karya Allah untuk menyelamatkan manusia gagal? Tidak. Allah mengutus para nabinya dalam perjanjian lama. Tetapi para nabi itu dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh manusia. Lalu akhirnya Allah mengutus putranya sendiri, putra tunggalnya, yakni Allah Putra untuk menebus manusia. Allah Putra pun juga dibunuh, disalibkan, bukan? Yang katanya kita ini menjadi orang-orang yang hampir setara dengan Allah, tetapi kadangkala tingkah laku, tindak tanduk manusia tidak lebih dari makhluk yang lain. Mungkin bisa jadi manusia jauh lebih biadab dibanding dengan binatang. Karena seakan-akan nyawa hidup manusia tidak dihargai, padahal manusia itu setara dengan Allah. Mestinya harus saling menghargai, mestinya harus saling menghormati, mestinya harus menjaga kehidupan satu dengan yang lain. Allah Putra dibunuh tetapi bangkit pada hari yang ketiga, dan ia naik ke surga lalu mengutus Roh Kudus. Sebagai roh dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, Roh Kudus itulah adalah roh kebenaran yang akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Maka hidup kita ini dituntun oleh Roh Kudus, roh kebenaran.
maka mesti kita harus berbicara yang benar, berperilaku, bertingkah laku yang benar, bersikap secara benar, karena Roh Kudus itu sendiri yang menuntun kita. Semoga kita yang setiap hari membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berapa kali sehari kita membuat tanda salib? Berapa kali ya? Saya rasa lebih dari 3 kali. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh memaknai arti tanda salib itu? Menyebut Allah Bapa sebagai pencipta kita, Allah Putra yang telah diutus oleh Allah Bapa untuk menebus kita, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita pada kebenaran. Mestinya perilaku kita adalah perilaku yang saling menghormati, yang saling menghargai. Semoga referen Mazmur tanggapan hari ini, ya Tuhan Allah kami, betapa megah namamu di seluruh bumi. Hidup kita senantiasa memegahkan, memuliakan Allah yang secara nyata hadir dalam diri sesama kita. Kemuliaan Allah itu terjadi ketika manusia saling menghormati. Kemuliaan Allah itu terjadi dalam diri kita ketika kita sama-sama menghargai sesama yang ada di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,